Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita dalam mata kuliah pemrograman web 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang model Fuzzy Tsukamoto ya. Jadi di mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang Fuzzy Sugeno. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Fuzzy Tsukamoto. Nah, cara pengerjaannya itu mirip-mirip ya, cuman ada beberapa karakteristik pada setiap model. Nah, kalau model Fuzzy Tsukamoto ini konsekuen dari setiap aturan Fuzzy direpresentasikan dengan himpunan Fuzzy monoton. Jadi konsekuennya itu direpresentasikan dengan himpunan itu sendiri. Jadi kita langsung ke contoh kasus supaya nggak bingung. Jadi basis pengetahuannya ini ya, contoh kasusnya di sebuah pabrik elektronik terdapat pernah mencapai permintaan terbesar sebanyak 5.000 barang per hari. Nah, jadi di sebuah pabrik elektronik itu pernah permintaan elektronik ataupun permintaan barangnya itu per hari itu bisa mencapai 5.000. Namun pernah pabrik tersebut hanya mencapai permintaan barang 1.000 saja. Berarti setiap harinya tuh naik turun ya, yang tertingginya tuh 5.000 dan terendahnya itu 1.000. Nah, itu untuk variabel permintaan. Nah, lalu ada juga variabel persediaan barang di gudang dapat mencapai titik tertinggi yaitu 600. Berarti maksimum dari persediaan di gudang itu 600 ya, sedangkan terendahnya itu pernah hanya mempunyai persediaan barang 100. Ini persediaan kita anggaplah stok ya, stoknya itu tingginya 600 dan terendahnya itu bisa sampai 100. Nggak pernah nggak ada stok, berarti mereka paling sedikit itu menyetok ataupun mempunyai persediaan elektronik itu sebanyak 100 buah. Nah, dengan semua keterbatasannya, pabrik tersebut dapat memproduksi barang maksimum 7.000 barang per hari. Nah, pabrik tersebut mampu membuat sebuah elektronik itu 7.000 barang per harinya. Jadi hanya mampu 7.000 barang per hari, itu paling tingginya 7.000 barang, dan minimalnya itu 2.000 barang per hari. Nah, jadi ini adalah basis pengetahuan yang kita dapatkan ya. Jadi apabila proses produksi pabrik tersebut menggunakan Fuzzy, maka sebagai berikut. Nah, supaya nggak bingung, ini kan soal cerita. Nah, kalian juga bisa mencari persoalan ini dan bisa dijadikan sebagai skripsi pun bisa ya. Jadi untuk menghitung persediaan sebuah pabrik dan berdasarkan permintaan dan persediaan barang, berapa produksi yang akan dibuat oleh si pabrik elektronik ini. Jadi kita urai dulu, sebuah pabrik dapat berhasil mencapai permintaan terbesar 5.000, berarti variabel permintaan terbesarnya itu 5.000 ya. Permintaannya 5.000, namun juga pernah pabrik tersebut hanya mencapai 1.000. Berarti terendahnya itu 1.000 atau terkecilnya itu 1.000. Lalu persediaan, nah kita buat lagi variabel persediaan di sini. Persediaannya itu tertingginya itu 600. Jadi kita buat di sini 600. Lalu terendahnya itu 100 dan kita buat di sini 100. Nah, untuk produksinya sendiri, paling tinggi pabrik tersebut hanya mampu memproduksi 7.000 atau maksimumnya itu 7.000 barang. Nah, maksimum kita tulis di sini 7.000 dan terendahnya itu 2.000 barang per hari. Kita tulis 2.000 barang per hari. Nah, ini adalah aturan ya. Jadi di dalam Fuzzy itu pasti selalu ada aturan. Ada 4 rule di sini ya, A1 sampai A4. Jadi rule-nya itu yaitu jika permintaan banyak dan persediaan banyak, dan produksi barang bertambah, atau jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi harusnya bertambah atau dibuat banyak gitu ya. Lalu untuk A2-nya,
Jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka barangnya berkurang, dan begitu sampai seterusnya. Nah, lalu bagaimana jika ada soal seperti ini? Berapa barang elektronik tersebut harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4.000 dan persediaan di gudang 300? Nah, jadi berapa yang harus dibuat oleh si pabrik kan bingung. Kalau permintaannya 4.000 dan barang di gudang masih 3.000, berapa nih yang mau diproduksi untuk bisa nyetok lagi gitu ya. Kalau hanya dibuat 4.000 lagi, ya bisa aja ya, cuman barang di gudang ini juga masih tetap 300 dan harusnya dihabiskan ya. Jadi mungkin prediksi untuk di hari berikutnya berapa kira-kira permintaan yang akan didapatkan. Kalau permintaannya banyak, berarti berapa lagi nih produksi yang akan dibuat dengan persediaan yang sekian gitu. Ya, jadi asumsinya seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 dan persediaan di gudang masih 300, berapa barang elektronik yang harus diproduksi gitu. Jadi sini kita tulis berapa jika permintaannya 4.000 dan persediaannya itu 300, lalu produksinya berapa? Ya. Nah, ini rule-nya juga sudah saya buat di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini hanya ada dua buah ya, 1.000 dan 5.000 ya, karena paling sedikitnya itu 1.000 dan paling banyaknya itu 5.000 untuk himpunan permintaan tadi ya. Jadi karena itu di 4.000 ya, rumusnya berarti dia memotong dua buah kurva sedikit dan kurva banyak. Nah, di kurva sedikit dia ini ya, kurva sedikit dia di sini di 0,25 mu 4.000-nya. Nah, ini bisa kita lihat di representasi permintaan turun ya. Berarti rumusnya itu kalau nggak salah B dikurang A per B dikurang A. Ini adalah A, ini adalah B ya, karena nilai X-nya itu diantara A dan B. Jadi 5.000 dikurang 4.000 dibagi 5.000 kurang 1.000, berarti 1.000 dikurang 1.000 dibagi 4.000 hasilnya 0,25 untuk permintaan sedikit. Lalu untuk permintaan sedang, berarti permintaan banyak, berarti kan kurvanya naik. Representasi kurva naik itu rumusnya berapa? Rumusnya apa? Rumusnya kan X dikurang A, berarti ini 4.000 ya, 4.000-nya X dikurang A dibagi B dikurang A. Jadi 4.000 dikurang 1.000, berarti 3.000 dikurang 4.000, hasilnya 3.000 dibagi dengan 4.000, jadi hasilnya 0,75 untuk representasi mu permintaan banyak. Oke, kita sudah dapat nilai dari 4.000 ini untuk permintaan ya. Lalu kita ke persediaan. Persediaan juga sama, memiliki representasi naik dan turun ya, karena ada dua, tidak ada yang sedang. Nah, tadi dia persediaannya itu 300 ya, mu-nya 300. Jadi kita lihat mu sedikit ya. Mu sedikit ini representasi kurva turun, yaitu B kurang X. X-nya itu 300, B-nya ini. Ini kita terus lagi A, ini B. B dikurang X dibagi B dikurang A. Jadi 300 dibagi dengan 500 hasilnya 0,6. Atau di sini 0,6. Lalu mu persediaan banyak 300, yaitu rumusnya berarti yang representasi naik ya. Representasi naik atau X dikurang A, X dikurang A per atau dibagi B kurang X. Kurang A ya, kurang A. Ini dia, 600 kurang 100, berarti hasilnya 0,4. Dapatlah dia di sini. Nah, ini untuk yang mu persediaan banyak 300. Nah, sudah didapat ya yang tadi
0,25 dan 75 untuk sedikit dan banyak, dan untuk di persediaan dia di MIU sedikit 0,6 dan di MIU persediaan banyak itu 0,4. Oke, nah masuk ke produksi barang. Nah, berarti berapa kalau representasi keanggotaan sedikit 0,25 dan 75, sedikit dan banyak untuk permintaan, lalu persediaannya MIU sedikitnya itu 0,6 dan persediaan banyaknya itu 0,4 gitu ya. Nah, ini adalah untuk produksi barang tadi ya, yang sedikitnya itu 2000, paling banyak itu 7000. Nah, ini juga ada kurva naik untuk berkurang, kurva turun untuk berkurang, kurva naik untuk yang bertambah, dan ini rumusnya ya. Nah, bagaimana mencari nilai produksinya Pak? Nah, kita lihat dulu sesuai dengan rule-nya gitu ya. Nah, ini memang kita buat kotak-kotak seperti Fazzi Sugino kemarin ya. Jadi ini kenapa ini bertambah, berkurang? Ini berdasarkan rules, tapi supaya kita mudah, kita buat kotak-kotak seperti ini. Kalau nggak pun nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi rules yang di sini tadi, yang di sini, yang di sini ya, sini. Nah, jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Jadi di sini dia, ini persediaan, ini permintaan. Ini B banyak, ini sedikit. Ini banyak, ini sedikit. Nah, tadi rule-nya jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka produksinya bertambah. Jadi di sini ya. Jika yang untuk yang ini ya, yang ini, jika persediaan banyak dan permintaan banyak, maka produksinya bertambah gitu. Lalu kita lihat yang kedua, jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Kita lihat, jika permintaan sedikit ini dan persediaan sedikit, ini ya berarti permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka hasilnya berkurang. Lalu rule yang ketiga, jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksinya berkurang. Ya, lalu yang terakhir, jika permintaan banyak dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Jika permintaan banyak dan persediaan sedikit. Jika permintaan banyak, ya, jika permintaan yang banyak ini dan persediaan sedikit, berarti yang di sini berarti bertambah, sesuai dengan ini bertambah. Gitu ya, mudah-mudahan paham. Nah, kita memakai fungsi n ya. Di sini memakai n semua, ini n, ini n, ini n, dan ini n. Nah, jadi karena memakai fungsi n, masih ingat kan operator pada Fuzzy? Kalau fungsi n itu berarti nilai apa yang diambil? Nilai minimum ya. Jadi nilai minimum. Jadi banyak dan persediaan banyak dan permintaan banyak itu di sini berpotongnya. Ya, di sini permintaan banyak dan persediaan banyak 0,4. Kenapa 0,4? Karena 0,4 dan 0,75 itu yang lebih sedikit itu 0,4. Berarti di sini ditulis 0,4. Nah, lalu untuk yang permintaan sedikit dan persediaan banyak, ini ya, dan yang ini. Nah, nilainya itu 0,4 dan 0,25. Lalu dipilihlah 0,25 karena lebih kecil 0,25. Lalu permintaan banyak dan persediaan sedikit di sini ya 0,75 dan 0,6, maka dipilihlah 0,6 yang paling sedikit atau paling terendah. Lalu permintaan sedikit ini dan persediaan sedikit 0,25 dan 0,6, maka yang dipilih
adalah 0,25. Oke, sudah kita temukan ya konsekuensinya ya dari nilai mu Haji tadi. Nah, di sini langsung berubah menjadi 4000. Yang tadinya ini berkurang, ini udah jadi 4000, 5000, 5750 dan 5750. Kenapa bisa gitu, Pak? Ini karena kita sudah dapat nilai representasinya nih 0,4 dan 0,25, 0,6 dan 0,25. Dari mana dapatnya? Kita lihat tadi di sini. Nah, di produksi barang itu paling sedikitnya 2000, paling tingginya itu 7000 ya, berkurangnya itu 2000, bertambahnya itu sampai 7000. Nah, kita lihat di sini di kita tadi nilai 0,4 ini kan bertambah, berarti kita lihat representasi yang bertambah atau naik. Ini naik. Lalu berapa katanya di sini? 0,4. 0,4 ini kita anggaplah ini 0,4 ya. 0,4 enggak. 0,4. Oke. Nah, jadi ini kira-kira berapa di sini? Ini nilai berpotongannya ya, misalnya. Ini kira-kira. Nah, ini berapa yang ini? Berarti kan kita udah tahu nih. Berarti kita pakai rumus yang naik ya. Yang pertama berarti Z kurang 2000 atau X kita buat di sini ya. Untuk nilai ini. Z kurang 2000 dibagi dengan 7000 kurang 2000 sama dengan 0,4 kan gitu. Karena tingginya 0,4. Biasanya kita udah dapat 0,4-nya gitu ya. Tapi di sini kita harus mencari nilai X-nya ini harusnya berapa gitu. Berarti kita tuliskan aja ulang di sini ya. Untuk permintaan bertambah ya, berarti ya bertambah ya. Oh ya, bertambah. Ini karena yang bertambah kita harus memakai yang bertambah kurvanya ya. Jadi 0,4 jadi di sini Z dikurang 2000 dibagi 7000 kurang 2000. Nah, ini atau X dikurang A, ini kan A dibagi B dikurang A gitu ya. Kita tulis dulu di sini. Kita pakai X saja ya. X dikurang A dibagi dengan B kurang A. B dikurang A. Nah, di sini kita sudah bisa menyimpulkan hasilnya kan 0,4. 0,4. Berarti ini X-nya belum diketahui ya. A-nya berapa tadi? X dikurang A-nya itu 2000 ya. 2000 dibagi dengan B-nya itu 7000 dikurang 2000 A-nya. 7 ya. 7000 sama dengan 0,4. Nah, ini gimana lagi caranya? Udah seperti ini. Ya udah kita bagikan kurangkan aja yang bisa dikurang gitu ya. Ini masih X kurang 2000. Berarti 7000 kurang 2000 kan 5000. 5000 gitu ya, berarti 0,4. Lalu gimana lagi setelah ini? Setelah ini kita buat 0,4-nya itu di apa ya? Di bawah atau di kiri. Jadi kita buat 0,4 sama dengan X 0,4 sama dengan X
dikurang 2000 dibagi 5000, kan sama aja nih ya kan, karena cuma dia diubah doang gitu. Nah jadi setelah ini kita bisa roker 5000 nya, karena 5000 ini kan operatornya bagi, kita buat dia ke kiri berarti menjadi kali ya, jadi kali karena ini dia bagi, kita buat ke kiri menjadi lawannya itu kali, berarti kali 5000 sama dengan X dikurang 2000. Nah, ini kita buat bintang aja deh ya biar nggak sama dengan X ya. Nah seperti ini. Oke, nah sudah, berarti kita kalikan 0,4 kali 5000. 4 kali 5 itu kan 20, kalau 4 kali 5 20.000, berarti karena ada nolnya, berarti nolnya dikurang 1 menjadi 2000. 2000 sama dengan X dikurang 2000. Nah kita letakkan X nya itu di kiri, sama dengan 2000, karena ini menjadi ke kiri berarti operatornya kurang menjadi tambah 2000, maka sama dengan X nya adalah 4000. Nah X nya 4000, jadi di sini berapa? Nah 4000 ya. Kalau nggak percaya ya ini kalikan aja gitu ya, X kurang A misalnya nih, ini kita buat di sini, X nya berarti dapat kan 4000 kurang A nya 2000 dibagi B nya itu 7000 dikurang 2000 ya kan, itu sama dengan 2000 dibagi 5000 ya kan. Nah hasilnya akan 0,4. Kita tes dulu, 2000 dibagi 5000 0,4 kan. Nah itu dia mendapatkan nilainya ya, 4000. Dan begitu juga yang ini 6000, karena dia 0,6 ya, kita buat 0,6 mungkin di sini kita buat 0,6 nah berapa 0,6 ini, sama aja seperti ini ya, sama seperti ini, tinggal kita ganti karena kan dia masih variabelnya juga bertambah ya kan, jadi tetap yang ini rumusnya sama karena masih bertambah atau representasi naik. Jadi ini tinggal diganti menjadi 0,6, ganti 0,6, 6 kali 5 kan ini 3000, berarti ini 3000 dan hasilnya adalah 5000 ya kan, 5000 kah? Nah betul ya, 5000 dan 4000. Nah ini 0,25 nih yang sedikit, 57 50 kita buat lah sekalian ya. Dari mana tadi ya, dari sini. Oh ini nggak bisa ya karena rumusnya berbeda, karena dia variabelnya berkurang, jadi kita lihat yang berkurang. Nah ini yang berkurang tuh yang ini ya, atau dia rumusnya yang ini, yaitu B dikurang X per B kurang A. Kita buat dulu B dikurang X dibagi B kurang A. Oke, B nya tadi 7000 ya,
7.000 dikurang X dibagi ini itu 7.000 dikurang A-nya berapa? 2.000. Nah, berarti hasilnya sama dengan berapa tadi? Ya, 0,25 ya. 0,25. Oke. Di 0,25 di sini ya kan berkurang. Kira-kira di sini 0,25. Nah, 0,25 di sini berapa? Gitu ya kan? Muncul lagi pertanyaan. Jadi kita buat di sini kita ganti 0,25-nya menjadi di kiri sama dengan 7.000 dikurang X per 7.000 dikurang 2.000. Lalu di sini masih tetap 0,25, 7.000 kurang X dibagi dengan 7.000 kurang 2.000, 5.000. Ya kan, lalu 0,25 kita 5.000-nya kita letakkan di kiri jadi kali ya, karena pembagian dibuat ke kiri menjadi kali. 0,25 dikali ini kiri ya, 5.000 sama dengan 7.000 dikurang X. Nah, berapa nih 0,25 dikurang dikali 5.000? 0,25 dikali 5.000. Hasilnya 1.250. 1.250 sama dengan 7.000 dikurang X. Nah, X-nya kita buat ke kiri, ya kan? Kita buat ke kiri sama dengan 7.000-nya kita buat ke kiri ya. 7.000 dikurang, karena ini juga kita buat ke kiri menjadi kurang lagi, kurang 1.250 sama dengan 500 berapa? 5.750. Nah, ini ya hasilnya ya. Kita lihat di sini berapa? Ya sama, berarti 5.750. Nah, kita cari satu aja ya, karena ini juga tetap 0,25 dan di sini juga tetap berkurang. Jadi pasti hasilnya sama, 5,750. Nah, untuk mencarinya sama ya, kita untuk Sukamoto ini, Sukamoto ini dengan mencari centroid ya kan. Centroidnya itu lambda predikat dikali Z1. Nah, lambda predikatnya itu kan 0,4 yang di sini. Z1-nya itu 4.000. Hasil dari ketinggian dari sini tadi 0,4 berapa di sininya tadi kan? Berarti 0,4 kali 4.000, 0,25 kali 5.750, 0,25 dikali 5.750, 0,25 dikali 5.720, 0,6 dikali 5.000. Nah, ini dia kan, baru dibagi dengan jumlah dari sini 0,4 kali 0,25 kali 6, tambah ya, 0,4 tambah 0,25 tambah 0,25 tambah 0,6. Hasilnya adalah 4.983. Nah, jadi barang elektronik yang harus diproduksi yaitu sebanyak 4.983. Nah, itu untuk mencari jumlah produksi berdasarkan persediaan dan permintaan untuk metode Sukamoto.
Oke, demikian kuliah kita pada sore hari ini. Jadi ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi ini juga bisa kalian bawa sebagai skripsi ya. Kalau sudah ada, misalnya kalian punya sebuah kenalan kalian ada yang bekerja di perusahaan, bisa mendapatkan pengetahuan yang tadi ya, jumlah permintaan terbanyak, perut terendahnya berapa, stoknya berapa, dan kira-kira permintaan peratnya berapa, bisa memakai metode ini, dan nanti tinggal dibuatkan sistemnya dengan perhitungan yang sesuai seperti ini. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Saya Edi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.